Pada Pak Rektor. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa Pak Rektor ini sudah terlibat di IKN dari awal, dari kebijakan awal perencanaan IKN ini sendiri, dan juga sampai dengan hari ini terlibat dalam pengawasan langsung, monitoring di IKN. Jadi mungkin banyak hal yang bisa Bapak sampaikan dari sebagai akademisi terkait kesiapan IKN untuk terutama dalam waktu dekat ini 17 Agustus sudah sangat dekat, tinggal H-7 gitu. Jadi kami persilakan kepada Bapak Rektor, waktunya 30 menit Pak, izin untuk menyampaikan paparan. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Dewan Pembina Yayasan DWK Universitas Balikpapan, Bapak Dr. Rendy Susiswo Ismail, SESHMH. Ini saya perkenalkan, beliau ini adalah Ketua Kadin Balikpapan mantan, kemudian tokoh Kaltim. Ya. Yang saya hormati Wakil Ketua Kadin, ya, sahabat saya yang juga Ketua BKM PII, sama-sama dulu di Forum Dekan Teknik Indonesia, dan insya Allah calon pemimpin ke depan. Bapak Dr. Vivi, Direktur di Otorita Ibu Kota Nusantara, ini juga sahabat, sama-sama dulu calon Wakil Ketua Umum PII bersama Pak Ilham Habibi. Kemudian Pak Wadir, moderator, para sponsor yang hadir pada saat ini, para undangan, para sivitas akademika, dan keluarga besar Universitas Balikpapan serta para tamu undangan. Alhamdulillah hari ini kita diskusi kerjasama antara Uniba, Kamajaya, kemudian Kadin dan lain-lain untuk bicara terkait kesiapan dalam menghadapi upacara 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Nusantara. Pada kesempatan ini saya mohon maaf, tadi saya ada wawancara langsung berita satu terkait kesiapan IKN juga. Jadi penyiapan bendera pusaka dari Jakarta yang kemudian akan dibawa ke sini itu dari berita satu. Melaksanakan apa yang diamanahkan oleh moderator, saya sampaikan dulu bahwa betul saya dulu waktu IKN belum dipindahkan sama Pak Jokowi, jabatan saat itu adalah Ketua Persatuan Insinyur Indonesia Kaltim sekaligus koordinator wilayah Kalimantan, kemudian Dekan Fakultas Teknik, ya. Yang ditanya saat itu seperti ini, apakah kalau IKN dipindahkan itu secara konstruksi itu layak? Jadi sebagai dekan teknik, sebagai Ketua Persatuan Insinyur Indonesia yang punya komunitas, kita berdiskusi, jawabannya sederhana. Kalau di IKN, kalau di Samarinda, di Balikpapan, di Penajam bisa dibangun bangunan konstruksi, maka tentu saja di Penajam bisa. Itu menjadi referensi sehingga PII khususnya Kaltim adalah lembaga atau asosiasi pertama dan tentunya dengan Uniba juga yang mendukung Ibu Kota Nusantara. Nah, lanjut lagi di Bali, kami tanggal 26 Agustus berkumpul para dekan-dekan teknik se-Indonesia, ya. Ini juga perlu saya sampaikan bersama Pak Insanu juga. Saat itu pagi hari Pak Jokowi mendukung atau memindahkan IKN dari Jakarta ke Kaltim. Kami berdiskusi dengan sejumlah dekan termasuk dekan UI, UGM, kemudian Unhas dan lain-lain, itu mendukung IKN. Bahkan lembaga pertama, asosiasi pertama yang memberi masukan terkait IKN, ini perlu jadi catatan, ya, adalah Forum Dekan Teknik Indonesia dengan konsep Blue City. Jadi ini dicatat, Jokowi mengajukan green, smart, kemudian sustainable. Forum Dekan Teknik Indonesia mengajukan Blue City karena kenapa? IKN ini
istimewa sekali dilalui alur laut Kepulauan Indonesia II, yang kemudian selanjutnya di bulan November semua dekan datang ke Kalimantan Timur, ke Balikpapan untuk bicara lagi konsep terkait IKN. Begitu juga pada masa-masa mendatang. Kami juga adalah Sekjen Forum Rektor Indonesia untuk PII, itu juga mendukung. Dan perlu kami sampaikan, ini sebagai pengantar saja, bahwa Uniba bersama PII, bersama Forum Dekan Teknik Indonesia, bersama Forum Rektor Indonesia PII mendukung IKN. Sehingga kalau misalnya bicara dari segi keilmuan, kalau para guru besar dan dekan teknik itu sudah mendukung, apalagi yang perlu dipertanyakan. Ya. Dan seterusnya terkait kesiapan IKN sebagai ibu kota negara. Nah, ini perlu dicatat oleh semua pihak ya. Perlu dicatat bahwa peringatan 17 Agustus 2024 yang akan dilaksanakan beberapa hari lagi itu sebenarnya pertanda atau semacam proklamasi bahwa semua masalah yang selama ini diragukan terkait IKN, masalahnya sudah selesai. Ya. Dulu ada orang bilang uangnya dari mana? Ternyata pemerintah pintar. Dana dari PUPR yang dikembangkan. Yang ada atau tidak ada IKN itu tetap berjalan. Ini perlu saya sampaikan supaya semua tahu bahwa ketika proklamasi nanti dilaksanakan, semua clear, masalah selesai. Yang kedua, dulu orang mempertanyakan kenapa membangun IKN di Kalimantan Timur, itu kan hutannya banyak. Akhirnya terbukti dari 667 hektar, 6.667 hektar yang ada itu umumnya hutan tanaman industri atau eukaliptus yang ditambah dengan sebagian adalah sawit. Nah, ada yang berpendapat merusak lingkungan karena dia masih mengira IKN atau penajam pasir utara dan sekitarnya itu masih banyak hutan. Padahal mereka yang selama ini bicara lingkungan, bicara hutan, itu tutup telinga ketika tahu bahwa di Kaltim itu banyak tambang-tambang liar, tambang-tambangnya diambil kemudian tidak ada perbaikan, tapi diam aja. Ketika dipindahkan IKN baru ngomong. Padahal makanya saya di mana-mana saya mencoba mencari siapa di Indonesia orang paling pintar argumennya untuk menyatakan penolakannya terhadap IKN. Akhirnya terpilihlah Rocky Gerung. Rocky Gerung itu ada dua aja pertanyaannya. Ngapain IKN dipindah? Duitnya dari mana? Peran stunting akan terganggu dia bilang. Pendidikan akan terganggu. Padahal secara aturan undang-undang pendidikan, kemudian undang-undang kesehatan tidak diganggu. Yang diganggu adalah keuangan PUPR. Yang kedua, ketika bicara lingkungan, saya pertanyaannya sederhana, Pak Rocky Gerung pernah nggak ke IKN? Dia bilang tidak. Akhirnya selesai masalah. Jadi kalau ada orang Indonesia menyatakan bahwa IKN itu merusak lingkungan, itu dia tidak pernah ke sana. Dia tidak pernah lihat bagaimana IKN itu, bagaimana Kalimantan itu sudah digunduli sejak itu. Kayunya sudah habis. Dan IKN itu adalah untuk memperbaiki hutan, memperbaiki lingkungan. Karena kalau saat ini IKN punya hutan sekitar 50%, maka akan dikonsep menjadi 70% dan dibuktikan dengan persemaian mentawir. Ada lagi orang yang agak cerdas, dia bilang tidak ada manfaatnya. Di momen proklamasi ini kita sampaikan manfaatnya bagaimana? Enggak. Puluhan ribu orang dari Jawa dan Sumatera bekerja di sini. Puluhan bahkan ratusan perusahaan dari Jawa. Timbunan batu, pasir dari Sulawesi Tengah. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah dari Sulawesi Tengah ke Kaltim itu ada kapal laut. Sulawesi Barat mau bangun pelabuhan. Papua dari 6 jam semakin dekat. Makanya tadi waktu diwawancarai saya bertanya. Tanya saya, siapa orang di Indonesia yang dirugikan dengan IKN? Bahkan IKN itu adalah untuk memperbaiki Jakarta. IKN ketika dipindahkan dari Jakarta ke sini, maka kita akan punya kota kelas dunia yang juga luar biasa selain daripada IKN, yaitu Jakarta yang sudah bangunannya sudah indah, tapi bebannya dikurangi. Lantas apalagi pertanyaan yang bisa menggugurkan IKN? Nah, ini lagi terkait kesiapan. Di media sosial
ada lagi yang misalnya setelah cari alasan tidak ada. Ini saya mulai dari kesiapan IKN, mulai dari kantor presiden. Jadi saya hampir setiap saat di sana. Saya mulai dari ruangannya Pak Presiden, ruangannya lain-lain, cara pengangkatan, kelebihan dan kekurangannya, cara pengelasannya, saya tahu semua kalau di kantor presiden. Saya tahu kelemahan konstruksi dan kebaikannya, akan tetapi saya nyatakan kantor presiden dan bangunan-bangunan di sana itu ada dua aspek yang bisa kita katakan bisa menjaga kualitasnya. Mereka menerapkan sistem manajemen keselamatan konstruksi, sistem manajemen keselamatan K3, dan manajemen mutu tentunya. Jadi itu sudah ada, menerapkan apa yang disebut dengan ESG, Environment Social Governance, dan semua yang tidak merusak, bahkan bangunannya itu semuanya adalah green building atau green construction. Jadi yang dibangun adalah yang bermanfaat bagi lingkungan. Nah, kantor presiden, ada yang nyinyir lagi, dia bilang kayak kelelawar. Ini karena kalau saya lihat itu dari gambarnya, dia putar video pas menyudut kayak tidak ada celah-celah, itu kelihatan kayak gelap. Padahal saya ini mulai dari dipasang itu saya lihat itu celahnya bagus, ya, ini di kantor presiden. Kalau kita berdiri di situ, itu angin bertiup sepoi-sepoi sehingga mengurangi panas di sana, ya kan. Dan alhamdulillah itu bisa terselesai. Saya terkait kantor presiden dan Bila Garuda itu saya bersama Pak Nuarta sudah diskusi sejak tahun lalu, tahun ini, dan bahkan sering sama-sama melihat itu. Istana Negara apalagi. Nah, satu hal yang saya sampaikan, apalagi lapangan upacara. Ada yang ngomong itu mangkrak. Coba bayangkan bangunan-bangunan mangkrak. Ini saya sampaikan, bangunan di IKN itu kalau misalnya saya pakai hari ini tidak satu pun yang mangkrak. Melampaui target. Jadi saya ini seorang insinyur. Kata-kata melampaui target itu biasanya kalau di setiap bangunan ada misalnya dilaksanakan kapan, progresnya sampai kapan, kemudian akan diselesaikan, itu melampaui target semuanya. Jadi itu catatan. Nah, apa yang istimewa dari Ibu Kota Nusantara? Jadi ini saya sampaikan 2 minggu lalu saya di Spanyol. Saya lihat Istana Alhambra. Saya lihat lekuk-lekuknya sama dengan Ibu Kota Nusantara. Tahu nggak, saya berdoa saat itu, ya Allah, mudah-mudahan Istana Garuda, karena bersamaan saya di Alhambra, Pak Presiden juga sebut itu Istana Garuda. Mudah-mudahan Istana Garuda yang ada di IKN, Istana Negara yang ada di IKN, itu bisa dikenang 800 tahun yang akan datang oleh anak cucu kita. Kalau kita lihat Alhambra selalu disampaikan bahwa ini dibangun oleh arsitek-arsitek hebat. Nah, akhirnya kenyataannya. Saya kemarin sama Pak Troy, sama Wakil Menteri ATR yang juga Wakil Kepala Otorita IKN, kemudian Pak Danis Sumadilaga, karena Pak Danis ngajak saya untuk lihat kondisi terkini. Waktu di sana, kaget saya barusan masuk ke bagian depan ruang Bhinneka yang plaza seremoni. Saya membayangkan saja, saya bisiki Pak Troy, saya akan robah tulisan saya di tribun yang menyatakan bahwa saya berharap nanti Istana Garuda sama dengan Alhambra. Ternyata IKN Garuda Nusantara, IKN di Istana Negara tidak kalah dengan istana yang fenomenal. Bahkan saya bisa katakan itu akan menjadi salah satu istana yang terindah di dunia. Ya kenapa? Cari istana di dunia yang konturnya seperti di IKN. Jadi di IKN itu kan nanti suatu saat mudah-mudahan teman-teman ada kesempatan itu lekuk-lekuk tidak diganggu, air luar biasa. Hanya saya mengimpikan suatu saat dilekukan itu airnya tersambung sehingga tidak saja kita berjalan kaki jadi jalan kaki. Kemenko 1, Kemenko 2, Kemenko 3, Kemenko 4 itu kita bisa jalan kaki, dekatan. Kalau di awal itu berjauhan, ini dekat sekali. Dan ini spektakuler. Ini juga saya sampaikan terkait kesiapan. Sekarang kesiapan di Ibu Kota Nusantara kalau bicara bangunan, mulai dari kantor presiden, Istana Negara, kemudian kantor Kemenko, kantor Kemensesnek, rusun Pas Pampres, rusun ASN, itu sudah siap, meskipun sebagian masih harus diperbaiki. Nah, dengan demikian tadi bendera
duplikat bendera pusaka sudah diterbangkan. Jadi pas tadi jam 10.54 diterbangkan dari Jakarta bersama teks proklamasi. Nah, ini untuk kesekian kalinya sebagai bukti bahwa IKN itu sudah nyata pindah. Karena kenapa? Cari tempat di Indonesia yang ada tanah dan airnya yang merupakan gabungan seluruh tanah dan air di Indonesia. Tidak ada. Yang kedua, dengan dibawanya duplikat bendera pusaka dan teks proklamasi yang sebentar sekitar jam 1 siang tiba. Itu sebagai pertanda mimpi Soekarno. Ya, ini jadi yang kadang-kadang yang protes-protes ini kadang-kadang orang yang anti Jokowi, padahal itu kalau bicara IKN bukan Jokowi saja. Di sana itu ada Soekarno, di sana ada SBY, di sana ada macam-macam. Bahkan saya secara pribadi di tahun 2010 di depan JK menyampaikan, waktu itu saya usulkan pemindahannya ke tengah Indonesia karena saya berpikir tengah Indonesia itu adalah Sulawesi Selatan. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya lanjut lagi. Apa yang bisa saya tarik sebagai orang yang sangat aktif di IKN? Yang pertama, saya pribadi, kemudian tentunya Pak Dewan Pembina, Pak Dr. Dendi dan Sivitas Akademika itu meyakini bahwa ini benar. Sehingga langkah kami tidak capek karena kami itu anggap amal jariah. Ya kan? Yang kedua, saya melihat atau menyaksikan pembangunan IKN Nusantara itu suatu yang spektakuler. Bapak Ibu sekalian, ini sekedar informasi saja. 29 Maret 2023 saya di IKN bersama para guru besar di Indonesia. Di sana itu masih timbunan. Coba dihitung, 1 tahun berapa bulan itu sekarang sudah jadi seperti ini. Ya. Rusun Polri, groundbreaking di bulan Desember. Sekarang sudah sampai di mana? Ya, saya ini kalau ada yang mau berdebat dia merusak hutan, saya adalah orang yang punya videonya, jenis hutannya dan jumlah pohonnya. Kalau ada orang yang bilang mangkrak, saya ini adalah saksi bahwa di sana itu pembangunannya spektakuler. Bahkan saya sempat menyaksikan satu halaman itu diselesaikan dalam 1 hari, 1 lantai maksud saya. Ya. Nah, karena waktunya 30 menit dan kita akan gunakan diskusi, saya perlihatkan di slide bahwa pembangunan IKN ini ada 5 tahap, Bapak Ibu sekalian. Banyak kadang-kadang yang memutarbalikkan seakan-akan sudah selesai. 5 tahap. Area pembangunan ada 9 klaster. Yang dibangun sekarang adalah kawasan inti pusat pemerintahan. Ya. Dan itu 2024, 2022, 2024 sudah selesai. Ya. Nah, apa yang dicapai hari ini saya mau sampaikan, ini rahasia nih. Di lampiran 2 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 dinyatakan itu akan dibangun gedung pemerintah. Belum pernah di situ disinggung bahwa akan bangun investasi. Tapi apa nyatanya? Sampai hari ini hampir 60 triliun itu investasi untuk Ibu Kota Nusantara. Ada yang tidak percaya? Ke sana aja. Lihat di sana kalau mau masuk ada Rumah Sakit Hermina, ada Hotel Nusantara, itu swasta. Belum lagi nanti yang nilainya 5,5 triliun untuk membangun mall dan semacamnya akan dibangun oleh Pakuwon. Ya kan? Jadi kalau kita lihat juga di slide, coba dilanjutkan aja, saya akan perlihatkan bagaimana IKN masa depan sebenarnya. Jadi IKN ini adalah jawaban Pak Jokowi kepada masyarakat dunia yang mengejek beliau. Bahwa ini kok Pak Jokowi terima saya di istana yang dibangun Belanda, ya. Mana istananya? Nah, sekarang kita akan tunjukkan bahwa kami punya istana Garuda, ya kan. Nah, lantas apa? Saya itu kadang-kadang heran. Ada yang menanyakan, ini kenapa bangun IKN, buang-buang uang? Apakah Anda tidak tahu malu sama Kaltim? Kaltim itu daerah yang plural, kemudian paling loyal kepada Republik. Bayangkan, dibedakan saja dengan Riau, dengan Papua, dengan Aceh, dia masih tetap setia. 500 triliun hampir rata-rata tiap tahun diserahkan kepada Republik. Selama Indonesia merdeka hanya 1 tol. Sabar, ya kan. Nah, makanya
pembangunan IKN ini bukan lagi untuk Kaltim aja. Jadi IKN ini Bapak Ibu sekalian yang nikmati Kaltim, Indonesia dan dunia. Kenapa dinikmati Kaltim, Indonesia dan dunia? Coba lihat pekerjanya dari mana. Coba lihat bajanya dari mana. Coba lihat pasirnya dari mana. Coba lihat perusahaan-perusahaan dari mana. Iya kan? Sekalipun demikian, fakta menyatakan bahwa dengan IKN pertumbuhan ekonomi Kaltim mengalahkan rata-rata nasional yang 5,5%, yang di akhir tahun 2023 mencapai sekitar 6,2%, kemudian di April mencapai 7,26%. Lantas apa lagi? Saya sering bilang yang para penyinyir, apa yang merugikan saudara sehingga nyinyir sama IKN? Saya nggak tahu alasannya. Kenapa? Mau bilang karena tidak ada uang, buktinya kita mau upacara sudah. Mau bilang tidak ada yang setuju, NU saja setuju. Rektor-rektor hampir semua setuju, bupati dan gubernur hampir semua setuju. Orang dekan teknik Indonesia semua setuju, orang pintar semua setuju. Anda memandang dari jauh kemudian mau menyatakan gini, oh ini. Jadi dia kadang-kadang datang ke IKN, dia pinggir-pinggirnya kemudian tidak selesai, tapi dia tidak pernah menyaksikan betapa spektakulernya pembangunan IKN itu. Ini saya melihat ini, saya mau perlihatkan dulu, inilah IKN masa depan. IKN masa depan, mimpi kita adalah kota dunia untuk semua. IKN masa depan adalah pusat pertumbuhan ekonomi masa depan. IKN masa depan adalah simbol identitas nasional. IKN masa depan adalah green city, forest city, smart city. Tapi di tempat ini saya sampaikan, masukkan Blue City. Inilah Nusantara kita, kota cerdas ke depan. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, kami ingin, saya sebagai rektor, sebagai orang yang peduli IKN, hai orang pintar di Indonesia, orang hebat di Indonesia, berikan ilmumu untuk membangun IKN, karena di sana tanah negara yang banyak. Tidak ada yang dirugikan. Ya kan? Sudahlah, berhenti nyinyir untuk ibu kota Nusantara. Sekarang sudah berlanjut, bendera pusaka sudah ke sini, 17 Agustus akan dilaksanakan, mari bahu-membahu. Kita sadar tidak ada yang sempurna dalam proses pembangunan. Tapi kalau kita bersinergi dan untuk kebaikan bersama, insya Allah akan bagus. Itu saja yang saya sampaikan sebagai pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus pada Pak Rektor.